Pertama, saya akan menjelaskan analisis keputusan, proses stokastik, dan rantai Markov. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis keputusan. Analisis keputusan sendiri berfokus pada pengambilan keputusan dalam menghadapi ketidakpastian tentang satu peristiwa di masa mendatang. Namun, banyak keputusan perlu mempertimbangkan ketidakpastian tentang serangkaian peristiwa yang akan ada. Oleh karena itu, diperlukan model probabilitas untuk sistem yang berevolusi seiring waktu dalam cara probabilistik yang disebut proses stokastik. Proses stokastik sendiri digunakan untuk memodelkan perubahan pada sebuah data runtun waktu yang memiliki pola yang tidak konsisten, seperti misalnya tingkat kedatangan siswa di perpustakaan, tingkat kedatangan customer dalam suatu toko. Sementara proses yang satu lagi adalah proses deterministik, dari kata determine yang artinya dapat ditebak kedatangannya. Misalkan headway kereta pasti akan datang jam segini jam segitu. Kemudian kapan gaji turun pada suatu karyawan dengan nominal sekian yang bisa ditebak. Proses Markov sendiri merupakan proses yang menyatakan bahwa kejadian di masa depan paling dipengaruhi oleh kejadian masa kini dan tidak dipengaruhi kejadian di masa lalu. Selanjutnya, syarat-syarat dalam analisis Markov. Yang pertama, jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. Yang kedua, probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Yang ketiga, probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. Dan yang terakhir, kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang probabilitas dan probabilitas bersyarat. Probabilitas sendiri adalah ilmu yang menghitung kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan dinyatakan dalam sebuah nilai berupa angka. Memiliki rentang dari 0 hingga 1, di mana 0 artinya tidak mungkin terjadi dan 1 berarti suatu peristiwa sudah pasti terjadi. Bisa 0, 1, 0,5, 0,8, tapi tidak lebih dari 1. Probabilitas bersyarat sendiri adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan peluang terjadinya suatu peristiwa lain. Selanjutnya, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat sendiri adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan peluang terjadinya suatu peristiwa lain apabila X dan Y masing-masing merupakan kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang berbeda, maka peluang bersyarat untuk X jika diketahui Y telah terjadi sebelumnya adalah sebagai berikut yang di bawah. Yang di kiri merupakan peluang bersyarat kejadian X jika kejadian Y diketahui. Yang di atas kanan adalah peluang terjadinya X dan Y sekaligus dibagi dengan peluang terjadinya Y. Selanjutnya, rantai Markov waktu diskrit dan matriks probabilitas transisi. Pertama, rantai Markov waktu diskrit. Itu adalah rantai Markov yang memiliki parameter waktu diskrit. Dalam rantai Markov waktu diskrit terdapat beberapa macam kedudukan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Di bawah adalah rumus rantai Markov waktu diskrit. Di sebelah kiri adalah peluang terjadinya kejadian J di masa depan jika di masa kini diketahui. Sementara yang kanan adalah peluang terjadinya kejadian J di masa kini jika masa lalu diketahui. Peluang bersyarat pada rantai Markov tersebut bisa disebut peluang transisi satu langkah. Selanjutnya adalah probabilitas transisi, adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dapat dinyatakan dalam probabilitas. Seperti misalkan pada tabel ini, contoh di baris pertama, misalkan dia pindah ke posisi 2, kolom kedua, maka di situ nyatakan adalah P12, probabilitas 1 pindah ke keadaan 2, kemudian dari keadaan 2 misalkan pindah ke keadaan J, P2J, dan misalkan I adalah probabilitas I pindah ke posisi keadaan J. Itu kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Kami dari Prodi Ilmu Komputer Pascasarjana ITB akan membahas
paper yang bertemakan Stochastic Markov Chain. Nah, di sini ada rekan-rekan yaitu Marco Bilah, Ray Video Yoga, dan saya sendiri Familias. Langsung saja ke pembahasannya. Sini ada latar belakang paper yang kita teliti ya, yang kita review. Di sini ada sebuah perusahaan PDAM dari kota Surakarta yang merupakan sebuah perusahaan BUMD yang memiliki indikator. Perusahaan ini memiliki indikator penting ya untuk keberlangsungan, yaitu salah satunya jumlah pelanggan untuk menggunakan jasa perusahaan ini dalam mendistribusikan air bersih ya. Nah, setiap bulannya PDAM Kota Surakarta ini mengalami penurunan dan kenaikan jumlah pelanggan air minum baru. Selanjutnya berkaitan dengan data ya, kan di sini dia membahas tentang jumlah pelanggan, data jumlah pelanggan ya. Nah, data ini sangat penting nih untuk mengetahui keberlangsungan nantinya, untuk memprediksi lah ya. Namun apabila data yang dimiliki dari perusahaan PDAM Kota Surakarta ini ada datanya, tapi merupakan data runtutan waktu yang tidak memiliki pola konsisten atau tidak pasti atau tidak tetap ataupun tidak teratur ya, maka pencarian nilai peluang nantinya atau memprediksikan ke depannya gimana, memprediksikan terjadinya penurunan atau kenaikan jumlah pelanggan nih di kemudian hari atau di bulan-bulan berikut, di tahun-tahun berikutnya itu akan sangat sulit ya untuk diketahui, untuk diprediksi. Nah, selanjutnya didapati penelitian ini tuh menggunakan data ya. Data ini bersumber dari database PDAM Kota Surakarta dengan rentang waktu periode Januari 2019 hingga Desember 2021, tahun 2021. Selanjutnya penelitian ini menggunakan data kuantitatif untuk kemudian diolah dan dikaji sehingga didapatkan nilai peluang terjadinya peristiwa tertentu di masa depan nih, untuk berdasarkan ya peristiwa yang terjadi saat ini. Selanjutnya sampel yang didapatkan itu merupakan variabel jumlah pelanggan air minum dari perusahaan PDAM Kota Surakarta sebanyak 36 sampel. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah yang diteliti ya dalam penelitian ini, yaitu mengumpulkan ya, mengkolek dan menganalisa, mengkaji data jumlah pelanggan baru ya. Penelitian ini ya bertujuan untuk memprediksi penurunan dan kenaikan jumlah pelanggan air minum baru. PDAM Kota Surakarta menggunakan rantai Markov waktu diskret ya, itu metodenya nantinya ya, menggunakan itu ya, rantai Markov waktu diskret. Masalah yang dihadapi adalah fluktuasi ya, kenaikan dan penurunan jumlah pelanggan baru setiap bulan yang tidak memiliki pola konsisten atau tidak tetap ya. Selanjutnya, oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan ini ya dalam memprediksi berdasarkan data runtun waktu yang tidak teratur, diterapkan nih sebuah metode rantai Markov waktu diskret, di mana kejadian di masa depan lebih dipengaruhi oleh kejadian di masa kini daripada masa lalu, seperti itu. Nah, ini adalah alur penelitiannya, bisa dilihat. Selanjutnya ini masih di alur penelitian ya. Selanjutnya memasukkan data jumlah pelanggan air minum dari perusahaan PDAM Kota Surakarta dalam rentang periode bulan Januari tahun 2019 hingga bulan Desember tahun 2021 ya. Selanjutnya ada membuat plot dari data dan melakukan analisa kajian statistik deskriptif untuk melihat pola data. Selanjutnya membuat matriks probabilitas transisi yang ada 3 nih. Yang pertama ada matriks probabilitas transisi satu langkah untuk menghitung perubahan dari satu periode ke periode selanjutnya berdasarkan kondisi bulan sebelumnya. Yang kedua, matriks probabilitas transisi n langkah untuk memperluas prediksi beberapa bulan ke depan. Selanjutnya ada matriks transisi steady state untuk menghitung probabilitas atau kemungkinan peluang ya dalam jangka panjang untuk melihat keseimbangan perubahan jumlah pelanggan nantinya. Selanjutnya ada metode statistika deskriptif ya, yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk plot
atau table yang nantinya ini mempermudah sekali untuk melakukan analisa ya atau mengkaji ya. Statistika deskriptif ini memberikan gambaran umum ya tentang pola data pelanggan baru, apakah ada penurunan atau kenaikan setiap bulannya nantinya ya. Oke, selanjutnya ini ada rumus yang digunakan. Ada probabilitas bersyarat. Sini probabilitas bersyarat dihitung berdasarkan peluang kejadian masa lalu dan saat ini. Oke, ini ada rumusnya ya. Ya ini PX ya. Nah ini itu adalah peluang bersyarat kejadian X jika kejadian Y diketahui. Ya. Jika kejadian Y diketahui, yang ini itu adalah peluang terjadinya X dan Y sekaligus. Ini di per ya atau dibagi ya PY ya, peluang terjadinya Y. Nah, ini rumusnya ya. Oke, selanjutnya ada proses stokastik. Model yang diterapkan mengasumsikan bahwa kejadian di masa depan bergantung pada kejadian saat ini. Ya, terus selanjutnya ada rantai Markov waktu diskrit. Oke, di sini ya. Rantai Markov adalah sebuah model ya di mana kejadian di masa depan hanya bergantung ya pada kejadian saat ini dan tidak pada kejadian di masa lalu. Rumus ini digunakan untuk menghitung probabilitas perubahan jumlah pelanggan dari satu periode ke periode berikutnya. Misal dari 1 bulan ke bulan berikutnya, seperti itu. Ini ada rumusnya. Yang ini adalah nih ya PX ini nih, yang ini nih. Itu adalah peluang terjadinya kejadian J di masa depan jika kejadian di masa kini diketahui. Ya. Nah, ini peluang terjadinya kejadian J di masa kini jika kejadian di masa lalu diketahui. Ya, ini. Lanjut, habis itu ke sini rumusnya, habis itu ke sini hitung akhirannya ya. Seperti ini rumusnya. Oke, selanjutnya ada matriks probabilitas transisi ya. Oke, di sini ada matriks ya. Matriks transisi digunakan untuk merangkum probabilitas perubahan kondisi dari satu periode ke periode lainnya. Ini ada rumusnya ya. Selanjutnya ada matriks probabilitas transisi N langkah. Probabilitas atau peluang transisi dihitung untuk berbagai skenario baik satu langkah maupun N langkah dengan menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov ya. Di sini rumusnya di sini nih. Nah, yang ini itu adalah peluang transisi ya nih. Yang ini peluang transisi dari kejadian I ke kejadian J setelah M plus N langkah dan sebelumnya diketahui terjadi kejadian I. Selanjutnya untuk yang ini M ini ketika itu adalah peluang transisi dari kejadian I ke kejadian K setelah M langkah dan sebelumnya diketahui terjadi kejadian I. Selanjutnya yang ini itu adalah peluang transisi dari kejadian K ke kejadian J setelah N langkah dan sebelumnya diketahui kejadian K ya. Selanjutnya ada matriks transisi steady state ya. Penelitian ini menghasilkan probabilitas atau peluang yang berguna dalam memprediksi jumlah pelanggan baru serta memberikan pengambilan keputusan bagi perusahaan PDAM Kota Surakarta. Seperti itu. Analisis deskriptif. Pada kasus ini menggunakan data pelanggan PDAM Kota Surakarta dengan ruang sampel 36 data mulai dari bulan Januari sampai Desember 2021 di masa pengamatan 3 tahun. Pada data PDAM 2019 terdiri dari
12 data di tahun 2019 dengan nilai rata-rata 68,75 dengan lebar data 44 sampai 115. Data PDAM 2020 terdiri dari 12 data dengan nilai rata-rata 74,5 dan lebar data 31 sampai 136. Dan data 2021, maka data pelanggan deskriptifnya yaitu berjumlah 12 data pada tahun 2021 dengan 6 kali penurunan dan 6 kali kenaikan, sehingga data terdiri 12 data dengan rata-rata 71 dan lebar data 31 sampai 110. Untuk data tadi, untuk data 2020 kenaikannya ada 8 kali kenaikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan sisanya 4 kali penurunan. Maka dari data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pelanggan per bulan, jumlah data dari data pelanggan per bulan tidak memiliki pola yang konsisten. Hal ini dapat dilihat dari data penurunan dan kenaikan jumlah pelanggan air minum di wilayah tersebut. Analisis deskriptif. Pada kasus ini menggunakan data pelanggan PDAM Kota Surakarta, di mana frekuensi transaksi dalam konteks rantai Markov ini atau proses stokastik dihitung berdasarkan berapa kali suatu peristiwa berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya dalam data yang diamati. Untuk mendapatkan frekuensi transisi dari data, tidak diperlukan rumus matematik yang kompleks. Frekuensi transisi hanya merupakan jumlah pengamatan langsung dari transisi antara keadaan. Antara I sampai keadaan ke J, jumlah transisi dari keadaan I ke keadaan J. Maka untuk kasus PDAM ini, karena yang diamati adalah penurunan dan kenaikan, maka memiliki kombinasi sebanyak 2/2 dengan jumlah 4 kombinasi, yaitu berupa penurunan sebanyak 5 kali, penurunan kenaikan didapat 9 kali, dan penurunan sebanyak 9 kali, dan kenaikan sebanyak 11 kali, dengan jumlah penurunan sebanyak 14 kali dan kenaikan sebanyak 20 kali. Transisi dengan metode Chapman, yaitu menghitung P dikurangi I adalah transisi langkah penting dalam mencari distribusi stasioner untuk rantai Markov. Distribusi stasioner ini menggambarkan kondisi probabilitas
stabil, di mana transisi antara keadaan tidak mengubah distribusi sistem dalam jangka panjang. Metrik identitas I adalah metrik yang memiliki nilai 1 di diagonal utama dan 0 ditempatkan yang lain. Dan ini digunakan dalam proses mencari distribusi. Untuk setelah mendapatkan hasil tersebut, untuk mendapatkan metrik transisi P sebagai berikut ini, yaitu dengan X 35% dan Y 64 dan X 2 45% dan Y2 55%. Dan metrik probabilitas satu langkah di mana didapatkan dari P didapatkan dari P dikali P lagi dengan P pangkat 2. Di mana metrik transisi P diketahui bahwa peluang terjadi penurunan di bulan ke depan ketika bulan ini mengalami penurunan sebanyak 41,68% dan kenaikan mendapatkan 58,32% dan peluang akan terjadi penurunan pada bulan ke depan yaitu penurunan sebanyak 40,82 dan kenaikan sebanyak 59,18%. Maka untuk transisi kedua, dua langkah didapatkan P2 dikalikan P1. Maka didapatkan P3. Diketahui bahwa peluang terjadi penurunan pada bulan ketiga ke depan ketika bulan ini mengalami penurunan sebanyak 1,13 dan kenaikan sebanyak 58,87% dan peluang akan terjadinya penurunan di 3 bulannya ke depan sekitar 41,21% dan kenaikan sebanyak 58,79. Untuk metrik probabilitas transisi langkah 3 didapat dari perkalian P3 dikali P2. Maka P4 diketahui peluang terjadinya penurunan pada bulan keempat terdiri kenaikan 4,17 dan untuk penurunan 41,17 dan kenaikan 58,83 dan untuk bulan yang akan datang perkiraan 41,18 dan kenaikan 58,8. Untuk transisi maka karena ini belum mendapatkan data yang fix, maka metrik akan dilakukan 4 langkah di mana langkah 4 itu didapatkan P5 sama dengan P4 dikali P3. Maka didapatkan untuk kenaikan dan penurunan di bulan saat ini dan bulan yang akan datang tetap masih konsisten didapatkan, maka batasan transisi berhenti di P5 yaitu sebanyak X 41
17 transisi jangka panjang untuk penurunan dan Y 58,83 transisi jangka panjang untuk kenaikan. Untuk memprediksi jangka panjang, maka menggunakan rantai Markov stasioner karena jika menggunakan metrik transisi membutuhkan waktu panjang. Asumsinya jika ingin mengetahui bulan ke-24 yang akan datang, maka diperlukan 24 perkalian metrik transisi. Metrik transisi P24 memiliki batasan, maka solusinya adalah menggunakan rantai Markov untuk mencari distribusi stasioner. Stasioner P, di mana stasioner dari sebuah rantai Markov yaitu vektor probabilitas jangka panjang, di mana probabilitas tidak berubah seiring waktu. Distribusi stasioner seringkali digunakan dalam konteks proses stokastik seperti model rantai Markov untuk menghitung probabilitas jangka panjang dari suatu sistem berada dalam kondisi tertentu, maka didapatkan formula P di mana didapatkan transisi P dikurangi metrik identitas, di mana tidak boleh sama dengan 0. Maka transisi P didapatkan dari metrik P didapatkan dan metrik identitas berupa 0101. Maka untuk menghitung kelajuan tersebut, maka didapatkan P dikurangi 1. Sistem linear dari hasil tersebut memiliki sistem persamaan linear P0 dan P1, di mana P0 berupa 4,29% dan P1 4%. Maka untuk persamaan ini harus dinormalisasikan, di mana normalisasi ini dengan syarat P dengan syarat P0 dan P0 dan P1 tidak boleh 1. Maka untuk mendapatkan P1 didapatkan 41,17% dengan P1, maka P1, ini P0 dan ini P1, yaitu didapatkan persamaan linear dari perkalian dengan P0. Maka untuk P1 58,82 dari distribusi ini, maka didapatkan P0 41,17% probabilitas jangka panjang untuk penurunan, dan P1 58,82%. Maka dengan metrik transisi didapatkan hampir sama dengan transisi P5, di mana P5 berupa datanya sama, berhenti di P5. Dengan rumus ini, maka dengan persamaan tersebut stasioner memiliki nilai sama. Dengan kesimpulan, dengan menggunakan sistem persamaan linear yang berhasil dari metrik transisi dan metrik identitas, kita bisa menghitung distribusi stasioner untuk sistem. Pada akhirnya, probabilitas jangka panjang sistem ini adalah 41,18%, waktu yang akan berada dalam kondisi penurunan, 58,82 waktu dalam kondisi kenaikan.